Selamat malam Pak Jo. Oke, apa kabar semuanya? Selamat malam Bu Yeti, Bu Andri Marantika. Halo, Shalom. Shalom. Amin. Selamat malam Pak Darmawan Lim. Selamat malam teman-teman semua, Alin. Oke. Baik, kita akan memulai ya ibadah kita malam ini dan Ibu Andri Marantika akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Engkau akan hadir bersama kami mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andri Marantika dan tolong berkati ya Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Oke, selanjutnya kembali kepada Ibu Yeti, dipersilakan. selamat malam Mbak Don. Ya, selamat malam Bu Puspita sama Suster Indah. Puji Tuhan, apa kabar? Sehat ya? Oke, ya kembali Bu Yeti Sulistiorini, Bu Atanasya Shalom sudah bergabung ya bersama kita. Oke, ya silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini saya sebagai host untuk menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC di malam hari ini. Inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Susunan acara ibadat CLCC Zoom online hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini satu adalah host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2, worship leader Pastor John Sarbunan MA. 3, pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4, doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. 5, pengumuman disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kediri. 6, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7, selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita mulai beribadah. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini, host kita yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam ini. Dan mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Oke, dan yang lain mic-nya bisa dimatikan. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita, Yesus Kristus ya, yang sangat luar biasa dalam hidup kita semua. Amin. Praise the Lord, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Menyatakan iman kita kepada Tuhan ya. Bertanggung atas
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat menolak pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan, menuruti segala rencananya. Saya pada waktu itu dibuat bangkrut dalam pekerjaan saya. Orang Jawa bilang saya ludes. Des yang pertama itu adalah harta benda saya habis. Des yang kedua ditambah hutang. Saya mengalami satu kesedihan, kesusahan dalam hidup ini. Dan pada saat itu Tuhan hanya berkata, kamu ikut aku. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan juga tidak terlalu mudah. Karena saya tidak punya latar belakang sekolah teologi. Saya tidak tahu apa itu yang menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya banyak saya mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya ingat bagaimana Tuhan berkata kepada saya, Niko, hendaklah dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu banyak mengucap syukur. Saya diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya hanya menangis waktu itu, menangis. Saudara, pada waktu saya menangis, saya mengambil gitar. Kemudian saya ingat, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu lagu. Saya sambil menangis, keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya sambil menangis ketika menyanyikan lagu ini. Saudara, akhirnya keluarlah sebuah lagu yang sekarang dinyanyikan oleh saudara dengan begitu sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saudara, saya tahu melalui pesan ini Tuhan sudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah bahwa aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Bagianmu adalah banyak mengucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini. Semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kami tahu dalam segala situasi ada Tuhan bersama umat-Mu malam ini. Yesus berkata, mari kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Mari panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada
Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari percaya, angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan, yang sanggup menolong anak-anak-Mu malam ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya angkat kedua tangan, panggil nama Yesus, Dia Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Oke, praise the Lord. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, itu semua berasal dari Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh Dia, dan biarlah semuanya itu untuk Dia. Bagi Dialah, Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan-Mu. Panggil namanya Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana
Hosana bagi Dia. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sama-sama katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Hosana bagi Dia. Hosana, sama-sama katakan Hosana bagi Sang Raja. Yes Lord. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Engkau layak Tuhan disembah. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu, kita berdoa ya sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini. Oke, dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Silakan Bu Fang Fang Lai akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu Fang Fang Lai, apakah ada di sana? Oke. Bu Fang Fang Lai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Oke. Dan sekali lagi nanti sudah Bu Andri berdoa dulu untuk firman Tuhan malam ini. Dan nanti Bu Ong Kyo Kim akan memperdengarkan ayat firman-Nya buat kita semua. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oke, praise God. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada malam hari ini Bapa. Haleluya. Kau layakkan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Begitu besar hadirat-Mu ada bersama kami Bapa.
karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Bapa, kami akan mendengarkan firman. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berkati Pak John yang akan menyampaikan firman. Urapi Pak John dengan kuasa Roh Kudus. Amin, dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang berkata-kata atas Pak John, Tuhan. Ya, Yesus. Untuk firman-Mu, Bapak. Pakai Pak John seturut dengan kehendak-Mu, Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini, Bapak. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah malam ini. Oke, selamat malam Bu Sonya Putirai sudah bersama kita ya. Apa kabar Bu Sonya? John. Bu Sonya lagi di mana nih? Ya, maaf suaranya hujan, tempat saya hujan. Oh gitu, oke, baik. Ya, ya. Iya. Kalau bisa pakai headset ya. Headset supaya bisa dengar suara dengan jelas ya, Bu Sonya. Pak John, makasih. Oke, Tuhan berkati semuanya. Baiklah Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini dan Ibu Ong Gyo Kim, saya cek dulu apakah di sana signalnya aman, Bu Ong Gyo Kim. Ya, Pastor John, aman. Oke, aman. Oke, baiklah Bapak Ibu ya, kita siap mendengar firman ya. Oke, malam ini ada yang tahu kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 667 Pak 667. Iya, benar sekali. Ibu Andri Marantika dan Ibu Fang Fang Lai menjawabnya benar sekali ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-667. Amin ya. Oke, dengan senang hati kita akan lihat firman Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin indah bersama dengan Tuhan ya. Dan Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah ya, step by step. Tapi pasti dan hari ini, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-667 ya. Dan besok pagi oleh anugerah Tuhan kita boleh tiba di serial yang ke-668. Oke, Bapak Ibu kita akan lihat sebuah tema yang diangkat malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kemurnian. Kemurnian apa Bapak Ibu? Kemurnian berita Injil ya. Kalau ada yang murni berarti ada yang tidak murni, kan begitu ya? Nah, hari ini kita belajar yang murni aja, jangan yang tidak murni, Bapak Ibu ya. Karena yang murni itu pasti benar dan pasti menuntun kita kepada keselamatan ya. Yang tidak murni itu akan menyesatkan dan membawa kita kepada kebinasaan. Amin, saudaraku. Nah, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini terambil dari 2 Korintus 11 ayat 4. Sebelum kita akan melihat nats Alkitab kita tanya dulu malam ini ya, bersama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil? Ada. Sudah pasti ada ya. Oke, semuanya setuju. Ya, puji Tuhan ya. Lalu bagaimana kalau ternyata itu tidak ada kemurnian dalam berita Injil? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Ya, sudah pasti tidak ada ya. Ibu Atanasya pun berpartisipasi mengatakan tidak ada. Itu benar sekali, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kita mau dengar berita Injil yang murni. Kalau yang tidak murni, jangan dulu Bapak Ibu ya. Kita kesampingkan sebab itu akan berbahaya bagi hidup kekristenan kita, saudaraku. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Ya, selamat malam, shalom Pastor John semuanya. Shalom. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca nas Alkitab 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab aku sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, ini adalah nasihat Paulus, seorang hamba Tuhan ya, yang dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Dia menasihati jemaatnya, umat Tuhan, orang-orang percaya di Korintus ya. Dia bilang sebab kamu sabar saja ya. Sabar saja ya. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang lain, saudaraku. Yesus yang lain itu Yesus di luar Yesus Kristus Tuhan kita ya.
Yesus yang lain ya. Kemudian apa lagi? Yang daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain ya, itu selain Roh Kudus dari yang kamu telah terima, atau Injil yang lain ya. Ini semua yang lain-lain ini beda sekali suatu ya. Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara-saudara, ini dia Bapak Ibu, kita diminta untuk kita perlu di sini waspada saudaraku ya. Waspada terhadap Yesus yang lain, kemudian roh yang lain, kemudian apalagi Injil yang lain ya. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian? Yesus yang kita kenal hari ini Yesus yang mana Bapak Ibu? Pastikan malam ini engkau hanya kenal Yesus yang sejati. Yesus yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus dari Nazaret ya. Kalau di Filipina itu ada nama Yesus. Yesusnya banyak nama Yesus. Tapi Yesus yang ada di Filipina itu kebanyakan juga di penjara. Karena apa? Karena narkoba. Karena apa Bapak Ibu? Ya, berbagai macam kasus kriminal. Ya Bapak Ibu. Nah hari ini engkau kenal Yesus yang mana? Kenalah Yesus yang sejati. Yesus Kristus itu. Amin ya. Itu dia. Dan roh yang Tuhan ingin engkau miliki hari ini bukan roh yang lain. Pastikan engkau punya Roh Kudus ya. Bukan Roh Kudus ya. Atau roh-roh leluhur, atau roh-roh nenek moyang ya. Itu akan menyesatkan saudara dan saya. Amin ya. Haleluya. Dan pastikan engkau punya Injil yang murni. Injil yang murni itu adalah Injil Yesus Kristus Tuhan. Bilang amin. Karena apa saudaraku? Ada satu Injil yang begitu saudaraku ya. Membuat banyak orang dalam keadaan keraguan-raguan, membuat banyak orang mulai saudaraku tidak percaya lagi tentang Yesus Kristus, yaitu Injil Barnabas. Nah, ini dia. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara pernah mendapatkan Injil yang lain, yaitu Injil Barnabas, sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada Anda sekalian, jangan Anda membacanya, ya. Jangan Anda mendengarkannya, karena Injil Barnabas di dalamnya banyak sekali penyimpangan. Banyak sekali pelecehan, ya. Banyak sekali hal-hal penistaan, saudaraku. Hal-hal yang merendahkan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, ya. Injil Barnabas ini Injil yang membuat banyak orang, saudaraku, mulai tersesat. Dan itu dipakai oleh saudara-saudara kita yang di luar sana, saudara sepupu kita, untuk menyerang kekristenan. Lewat apa mereka serang? Lewat Injil Barnabas ini. Karena itu hati-hati Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat saudara-saudaraku, ini bagian penting saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemurnian. Bilang kemurnian. Amin. Kemurnian apa saudara? Kemurnian berita Injil ya, berita Injil yang diyakini. Bilang diyakini. Amin Bapak Ibu. Siapa percaya Injil yang murni? Siapa yakin Injil yang murni itu adalah Injil Yesus Kristus? Lambaikan tangan. Amin ya. Di luar itu Injil itu tidak murni lagi ya. Padahal Injil itu kan kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, dari kata bahasa Yunani yaitu evangelion ya. Injil Bapak Ibu. Injil itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira saudaraku. Saudara-saudara, ini dia ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemurnian berita Injil. Berita Injil yang diyakini dan dipegang. Amin ya. Bukan cuma diyakini, tapi engkau pegang. Supaya apa? Jangan diambil, jangan dicuri oleh musuh atau setan. Ya. Sementara Injil yang lain itu harus ditolak. Nah, Injil yang harus ditolak itu apa? Injil Barnabas. Injil yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang kita pelajari selama ini. Makanya Bapak Ibu di gereja CLCC Anda belajar firman Tuhan secara runut, secara berurutan supaya Anda tidak bingung. Anda bisa memahami dengan baik, saudaraku, ya. Jangan sampai nanti diajak lompat ke sini, pindah lagi lompat yang lain, lalu pindah sana sini sehingga Anda bingung ini mau bawa kemana, Bapak Ibu. Nah, sepanjang tahun ini kita selalu bicara tentang everlasting glory, ya, kemuliaan Allah, kemuliaan yang kekal, saudaraku. Jadi sepanjang tahun ini kita bicara tentang itu. Dan nanti tahun depan kita angkat tema, kita bicara tentang everlasting crown, ya, mahkota yang abadi, mahkota kekal, saudaraku. Kita akan bicara karena orang-orang yang terus dia bertanding dalam perlombaan iman, dalam pertandingan iman, dia pertahankan imannya sampai akhir hidupnya, baru dia bisa mendapatkan mahkota, ya, mahkota abadi. Amin, ya. Oke, kita akan lihat ini, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bilang Tuhan Yesus baik.
Amin ya. Sama percaya Tuhan Yesus baik malam ini. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik bilang amin. Amin. Amin ya. Nah, hal ini saudara-saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemurnian Injil. Kita dapat pelajari malam ini dari Filipi 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Filipi 1 ayat 16 sampai 18, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian. Bilang kemurnian. Kemurnian berita Injil. Amin saudara-saudaraku ya. Kenapa ini harus diangkat? Karena sekarang ini akhir zaman Bapak Ibu, berita Injil sudah tidak murni lagi saudara-saudaraku ya. Banyak orang mulai menyimpang saudaraku. Dan itulah sebabnya saudara-saudara membuat banyak orang dalam keadaan bingung saudaraku ya. Mereka mulai timbul keraguan-raguan dan mereka bertanya mana yang benar saudara-saudaraku. Hari ini pastikan bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut itu artinya kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Kebenaran yang tidak bisa disangsikan atau diragukan ya. Itu kebenaran yang benar-benar sejati Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat saudara-saudaraku ya, 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil. Nah, dari sini Bapak Ibu kita akan menemukan ada 3 tanda dari kemurnian berita Injil. Ya, kita akan lihat ya siapa dia. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang punya 3 T. T yang pertama itu bernama terima. Bilang terima. Bilang I receive. I receive itu artinya aku terima. Ya, terima apa saudaraku? Terima berita Injil Kristus ya, yang diberitakan karena kasih. Nah, ini dia. Jadi Injil yang murni itu Injil yang diberitakan karena apa? Alasannya cuma karena kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kasih kepada umat Tuhan. Itu Injil yang murni. Amin ya. Jadi kita harus terima Bapak Ibu. Jadi orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil, maka dia punya T yang pertama yaitu terima. Bilang amin. Karena apa yang kau terima itu akan menjadi kuat dalam hidupmu. Dan apa yang kau terima itu akan membuat engkau tambah yakin, saudaraku. Kecuali kalau engkau sudah menolak, maka itu tidak akan lagi ya berkuasa dalam dirimu. Kita lihat Filipi 1 ayat 16. Filipi 1 ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Amin. Amin. Haleluya. Jadi mereka ini memberitakan Kristus ya. Kristus itu artinya yang diurapi. Pertama, Kristus itu artinya Mesias ya. Mesias itu raja kemuliaan. Ya, saudara-saudaraku. Nah, Kristus itu artinya saudaraku, orang yang benar-benar memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Amin ya. Jadi ini dia saudara-saudaraku. Jadi Injil yang mana yang sudah percaya, pastikan Injil yang murni itu adalah Injil Yesus Kristus. Amin ya. Jadi kita terima. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tanda yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil, kemurnian berita Injil itu dia terima ya. Dia menerima berita Injil itu. Amin. Mari kita lihat tanda yang kedua dari saudara-saudaraku ya. Kemurnian berita Injil itu. Mari kita lihat. Yang kedua, dia punya T yang kedua. Nah, ini dia. T yang kedua yaitu tolak. Nah, ini ada yang nggak perlu kita tolak. Injil yang mana yang kita tolak? Ya, mari kita lihat. Tolak Injil yang lain. Yang tadi saya sebutkan, itu Injil Barnabas. Kenapa? Karena itu adalah kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas. Ya, nah hal ini kita perlu tolak Bapak Ibu. Kenapa kita tolak? Karena hal ini akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Ini akan menyesatkan kita, ini akan membahayakan diri kita. Amin ya. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 17. Filipi 1 ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, kalau ada orang beritakan Injil seperti ini, Bapak Ibu jangan terima. Harus apa? Tolak. Ini T yang kedua, ya, saudaraku. Kemurnian berita Injil itu adalah ketika saudara tahu bahwa Injil itu, saudaraku, dia bertentangan dengan Injil Kristus, maka kita perlu menolak, ya. Kenapa?
Karena alasannya ini, karena kepentingan diri sendiri, amin saudaraku, dan kemudian ada maksud yang tidak ikhlas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dua hal ini sampai ada di dalam pelayanan hamba Tuhan, maka ini akan membahayakan ya, jemaatnya, membahayakan gerejanya, saudaraku. Karena apa? Ini untuk kepentingan sendiri, Bapak Ibu. Dan itu yang benar-benar Tuhan tidak ingin terjadi ya. Lalu kemudian ada maksud yang tidak ikhlas, ya saudaraku. Jadi saudara-saudara, kita sudah belajar 2 poin ini ya. Nah, mari kita lihat poin yang ketiga, saudaraku. Kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil. Yang ketiga, ada T yang ketiga. T yang ketiga itu adalah tinggalkan, ya. Tinggalkan Injil yang diberitakan dengan apa? Dengan maksud palsu atau tidak jujur. Nah, ini dia, ini harus ditinggalkan, saudaraku. Jangan dibiarkan, tinggalkan, saudaraku, ya. Injil yang diberitakan dengan apa? Maksud palsu dan tidak jujur. Kita lihat ya, Filipi 1 ayat 18. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Amin. Amin, ya saudaraku. Jadi Bapak Ibu, sang rasul pun dia bersukacita, saudaraku, entah orang memberitakan dengan maksud ya, yang apa tadi di sini, maksud palsu atau yang tidak jujur, Paulus tetap bersukacita. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, tinggalkan Bapak Ibu sekalian ya. Injil ini Injil yang tidak murni, saudaraku. Tidak murni karena apa? Karena ada maksud yang palsu dan tidak jujur. Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dua hal ini dibiarkan, maka ini akan mengganggu pertumbuhan iman saudara sekalian. Ya, ini akan mengganggu kehidupan Kristenmu di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu tinggalkan ini, saudaraku. Oke, ya sudah belajar 3T. T yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Terima, ya. Yang kita terima itu Injil itu yang diberitakan karena kasih. Yang kedua kita tolak, ya, Injil yang lain karena apa? Ada kepentingan sendiri dan maksud yang tidak jelas, tidak ikhlas ya. Yang kedua, yang ketiga kita tinggalkan. Kenapa? Karena Injil yang diberitakan itu dengan maksud palsu atau tidak jujur. Bapak Ibu sekalian, ini berbahaya, saudaraku ya. Paling berbahaya, saudaraku. Ini banyak penyimpangan, makanya kita perlu hati-hati di sini ya. Akhir zaman Yesus bilang akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul rasul-rasul palsu, akan muncul guru-guru palsu, Bapak Ibu. Nah, semua kepalsuan ini, saudaraku, akan muncul. Dan ini tantangan bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana kita bisa membedakan mana, saudaraku, guru yang benar, guru yang palsu, ya, rasul yang benar, rasul yang palsu, nabi yang benar, nabi palsu, Bapak Ibu. Kita lihat aja dari buah-buah mereka, saudaraku, ya. Itu pasti, Bapak Ibu. Dan ini, saudara, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan tergerus. Kita akan terpengaruh, kita akan mulai tersesat dengan apa yang mereka sampaikan. Karena itu pastikan bahwa saudara-saudara berada di dalam pelayanan gereja CLCC yang mengajarkan firman-firman secara runut, secara berurutan. Supaya apa? Dasar-dasar kekristenan saudara itu makin kuat, makin kokoh. Tidak mudah diombang-ambingkan, diajak ke sana, yuk ikut ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ. Tidak, Bapak Ibu. Tapi saudara sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Ya, oke. Nah, mari kita lihat, saudara-saudaraku, apa hasilnya sekarang. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku. Dia tahu apa, saudara? Dia tahu pemimpin dan bapa rohani ada di sini untuk membela Injil, saudaraku. Ini Paulus, saudaraku. Paulus ada di tengah-tengah jemaatnya untuk membela Injil. Dari apa? Orang-orang yang mengajarkan Injil yang tidak benar. Ya, mari kita lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 16. Filipi 1 ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Amin. Amin. Ya, seorang rasul yang sejati itu dia ada di tengah-tengah jemaat untuk membela Injil. Ya, supaya Injil tidak diselewengkan, Injil tidak diselewengkan ya. Injil tidak diputar balikan, saudaraku. Sehingga jemaat itu bisa terselamatkan. Katakan amin ya. Oke, kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia hasilnya yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak ingin apa, saudaraku?
Dia tidak ingin memperberat beban dari pemimpin rohaninya. Jadi jemaat yang baik, jemaat yang benar-benar suatu mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil itu, dia tidak memperberat ya beban pemimpin rohaninya. Mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 17. Filipi 1 ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Amin ya. Bagi orang-orang yang tidak taat akan firman, mereka itu memperberat beban dari seorang pemimpin. Tapi bagi jemaat-jemaat yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil, mereka berpikir bagaimana supaya pemimpinnya ini tidak sampai keabotan, ya, tidak sampai menanggung beban yang berat. Bagaimana dia bisa meringankan beban dari pemimpin itu. Nah, itu orang-orang yang benar-benar mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil. Amin ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ya, itu banyak pendeta, saudaraku, itu dia meninggal karena apa? Menanggung beban yang berat, saudaraku. Karena apa, Bapak Ibu? Tekanan himpitan yang begitu kuat sehingga tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya meninggal. Ya, memang orang mati itu adalah waktu Tuhan, ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau beban seorang pemimpin rohani itu bisa dipikirkan oleh jemaat semua dan ini bisa meringankan ya beban seorang hamba Tuhan, itu dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi di dalam gereja sehingga apa, saudara, tugas-tugas pendeta itu bisa diringankan dengan apa, saudaraku? Semua ambil bagian, semua berperan di dalamnya, ya, di dalam penginjilan, di dalam berbagai macam ya aspek pelayanan, semua ambil bagian di dalamnya, sehingga beban dari pendeta itu bisa jadi ringan, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kalau saya melayani untuk acara pemberkatan nikah, nah itu ada yang melayani. Ya, ada yang membantu. Saya melayani misalnya perjamuan kudus, ada yang membantu Bapak Ibu. Jadi enak Bapak Ibu ya, sehingga pendeta ini hanya memikirkan bagaimana memberi makanan rohani kepada jemaat ya. Jadi kalau semua pendeta yang single fighter suatu, ya, jadi yang menyampaikan pengumuman pendeta, yang memimpin pujian pendeta, yang main musiknya pendeta, yang apalagi ya, berkhotbah pendeta, yang untuk kantong kolektif pendeta, wah semua pendeta, yang terima tamu pendeta. Saudara bisa membayangkan nggak? Kira-kira pendeta ini bisa umur panjang nggak Bapak Ibu? Tidak akan umur panjang ya, tapi kalau semua ambil bagian di dalamnya, bagaimana meringankan beban hamba Tuhan, wow itu enak ya. Jadi dia akan terus bisa dilayani oleh hamba Tuhan, memberi makanan rohani ya kepada jemaatnya. Amin Bapak Ibu ya. Saya ingat suatu hari ada seorang bapak, dia datang dalam kebaktian kami ya. Itu berapa tahun tuh, saudaraku. Dan itu waktu itu sebelum pandemi atau sebelum corona muncul ini ya, saudaraku. Jadi pada waktu itu yang main musik saya, kemudian yang pimpin pujian saya jadi WL saya, lalu apa yang pegang itu LCD projector tuh saya. Jadi sudah berapa? Sudah 3 tuh, pimpin pujian, lalu kemudian apa main musik 2, lalu pegang satu tangan lagi pegang itu OHP untuk lagu-lagu ditampilkan. Sudah 3. Lalu satu lagi berkhotbah, Bapak Ibu. Bayangkan 4 saudaraku ya. 4 di handle saya dan dia kaget. Bilang, wow, ini temanin datang, saudaraku. Ini temannya Pak Bruri. Dia bilang, wow, ini saya baru pernah lihat pendeta yang bisa menangani 4 rangka pelayanan, saudaraku. Tapi puji Tuhan, setelah kami dalam ibadah doa malam itu, kami berdoa dan Tuhan kirimkan ya, orang-orang yang punya hati untuk mendukung pelayanan, saudaraku. Ada yang jadi WL, ada yang menyampaikan pengumuman, ada yang untuk ini menampilkan lagu-lagu lewat LCD projector ya. Ada yang main musik, jadi pendetanya tinggal khotbah saja. Wow, itu enak sekali ya. Sampai hari ini Tuhan kirimkan orang-orang demikian ya. Oke, nanti kita akan berdoa Bapak Ibu. Dalam ibadah Natal juga semua kan pasti panitia sudah diberikan tugasnya ya, sehingga pendetanya bisa hanya fokus pada khotbah ya. Itu penting Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang ketiga yang terakhir. Ini dia ya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia membuat pemimpin rohaninya itu hatinya bersukacita. Dia tidak membuat hati pemimpin rohaninya itu berduka cita atau bersedih atau karena apa, saudaraku ya, dalam keadaan susah. Nah, ini orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil. Mari kita lihat ya, Filipi 1 ayat 18.
Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Amin. Amin ya, haleluya. Oke, saya masih ingat Bapak Ibu sekalian ya. Ada seorang hamba Tuhan termasuk almarhum juga itu orang tua, dia bilang apa saudara-saudaraku? Dia bilang kalau semua saudaraku ya, untuk pelayanan-pelayanan itu diborong pendeta. Nah, pendeta itu yang dapat banyak, saudaraku. Dapat banyak upah paling banyak ya. Tapi kalau semua meringankan, nah semua juga dapat upah dari Tuhan ya. Jadi puji Tuhan. Artinya Tuhan sudah berikan kita ini tubuh Kristus punya fungsinya masing-masing ya. Jadi mata untuk melihat ya, telinga untuk mendengar, kemudian apa lagi? Mulut untuk berbicara, hidung untuk membau, ya. Kemudian apa lagi? Pikiran untuk mengerti, memahami. Lalu kemudian apa lagi, Bapak Ibu sekalian ya? Hati untuk merasakan, ya. Jadi semua itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga semuanya berfungsi, ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke. Nah, ini yang sudah saudara-saudara dengar ya di malam hari ini. Kemuliaan Allah dalam kemurnian berita Injil. Biarlah Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, praise the Lord. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, Ibu Sonya Putirai akan berdoa buat firman Tuhan ini. Halo Bu Sonya. Ya, silakan. John. Ya, bagaimana Doa sana? Masih firman. Ya, doa setelah firman, betul. Ya, sudah hujannya sudah berhenti. Oke, silakan. Baik. Ya. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan syukur tak henti-hentinya karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Bahkan penyertaan perlindungan Tuhan sudah memberikan kepada kami semua sampai hari ini. Kami boleh ada, itu semua bukan karena kegagahan kami, bukan kuasa kami. Tetapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah memberikan kami masing-masing di tempat kediaman kami, di rumah kami masing-masing. Pada hari ini kami sudah dengarkan lewat hambamu, Pak John Sargunan, sebagai hamba yang Tuhan utus di tengah-tengah gereja CLCC di sini, Tuhan. Kasih biarlah firman Tuhan, kami boleh merenung, meresapi, bahkan kami boleh melakukan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik. Kau juga berkati kami semua yang hadir pada ibadah malam hari ini. Kau juga berkati kami semua dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Terkhusus hambamu, Tuhan berkati bersama Ibu Sinta dan keluarga. Engkau berkati di tengah-tengah pelayanan dimanapun Tuhan pakai hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah doa. Haleluya. Amin. Makasih Pak John. Amin. Tuhan berkati Bu Sonya Putirai dari Surabaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini. Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan MA. Dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini saatnya doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Dipersilakan Ibu Ong Gyo Kim. Baik, bisa dibuka Bu Ong. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Terima kasih ya di waktunya diberikan buat saya. Ya, selamat malam, shalom saudara-saudara. Mari kita
Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi Receive. gereja CLCC atau everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa Yes. lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja Yes, di Lord. dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Terjadilah, Amin. terjadilah, terjadilah. Terjadilah. Amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Amin. Sama-sama Haleluya. Pastor John. Praise God. Amen. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Pak John dan teman-teman semuanya. Oke, praise God. Saya akan menyampaikan pengumuman atau info gereja CLCC pada malam hari ini. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke terlalu kecil ya Pak John. Itu mungkin di ini Bu Andre di depan layar monitor Bu Andre dengan jari jempol, jari telunjuk itu dikasih besar, diperbesar gitu di zoom. Nanti tulisannya besar. Sudah ya? Pak John, sudah Pak John. Oke. Iya. Atau langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Mahanis. Ya. Pak John agak sedikit ini sinyal ya. Ya, mungkin masalah sinyal tepat Bu Andre ya. Oke. Ya, macet Pak John saya tidak bisa. Oke, mungkin yang lain Ibu Atanasia bisa membantu Ibu Andre ya. Oke, silakan Bu Atanasia. Ya, membantu. Mic bisa dibuka Bu Atanasia. Oke, silakan.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah Tuhan mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sargunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta-Nining Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Oke, Pak Hendro tampilkan yang kemarin itu ya, yang brosur yang tadi saya bertampilkan itu. Ya, nanti tanggal 30 ada acara untuk ini ya, peneguhan pemberkatan nikah saudara kita Pak Ferry dan Ibu Lastri ya di tempat Ibu Lydia Eka. Jadi semua yang hadir malam ini diundang ya. Tuh datang ke sana Bapak Ibu. Bagi yang di luar Jawa, di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya. Zoom CLCC. Jadi nanti kita akan buka ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti saudara sekalian itu undangannya sudah dikirim ke grup ya. Jadi bisa ditampilkan Pak Hendro? Nanti menyusul Pak John, nanti menyusul. Oh ya sebentar saya tampilkan dulu Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti MC kita Ibu Yeti Sulistiorini ya. Nanti nanti di acara tersebut kita akan untuk latihan untuk Natal ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa tahu durasi waktunya untuk nanti Natal itu kita bisa selesai ya pada waktunya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi saudara sekalian yang sudah persiapan ya Bu Atanasia dan teman-teman di Sidoarjo persiapan sudah sampai di mana? Kalau fragmennya puji Tuhan sudah ya 90% lah. Ya Pak semua sudah siap. Nanti tanggal 30 mungkin kalau bisa latihan di situ, kalau enggak mungkin nanti lain tempat gitu. Lihat tempatnya Pastor kan harus agak luas begitu. Oh oke. Ya, jadi nanti yang penting intinya gitu ya. Kalau masalah tempat nanti tinggal menyesuaikan ya. Oke. Ya. Lagu juga kita sudah Ya, jadi yang di Kediri sudah siap ya, tentunya lagunya tampil dengan satu lagu. Nanti Surabaya juga satu lagu ya. Oke, jadi kita doakan supaya semuanya bisa selesai ya, Bapak Ibu. Dan nanti untuk acara tersebut, Bapak Ibu yang pria itu pakai kemeja putih dan jas ya. Karena nanti kita ada perjamuan kudus dalam acara Natal ini. Lalu untuk yang wanita, nanti silakan berkoordinasi, tapi nuansa Natalnya itu merah, hijau, dan putih ya. Seperti ya lagu yang biasa dinyanyikan itu ya, terpujilah Allah. Oke. Dan jangan lupa pesan dari bendahara, nanti acara tanggal 30 itu sudah selesai ya untuk semua untuk pembayarannya ya saudaraku ya. Biaya sangat murah ya, murah sekali. Cuma 150.000 ya. Murah sekali. Daripada 150.000 ke mall ya habis untuk cuma minum teh kopi ya, kue sedikit habis kan, mending kita menikmati kebahagiaan ya. Untuk Natal setahun sekali ya kita mau menikmati sukacita ya, puji Tuhan ya. Tentunya ada acara-acara surprise di situ ya. Acara surprise di situ, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Oke, ada yang mau bersaksi malam ini tentang kebaikan Tuhan? Pak Darmawan Lim mau nyanyi satu pujian? Boleh? Ya, shalom Pastor. Ya, shalom. Mungkin saya mau bersaksi sedikit. Ya, silakan. Tentang kebaikan Tuhan. Tadi pagi kan, mulai dari kemarin malam kan sampai tadi sore. Ya. Kemarin malam jam 9 gitu kan sampai tadi sore lah. Itu hujan kan
Di kota Medan kan berangsur terus hujan kan, dan intensifnya hujannya cukup besar, Pastor. Ya. Sampai mungkin teman-teman bisa lihat di TV kan, di YouTube kan, banjir melanda kota Medan. Hampir sebagian besar sungai meluap menggenangi sebagian besar kota-kota Medan maupun daerah pinggiran, daerah pesisir. Ya, di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kan. Di daerah kami yang tempat kami tinggal ini kan, Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi sehingga daerah kami itu terluput dari banjir yang sangat mengkhawatirkan bagi Sumatera Utara. Ya kan, Sumatera Utara kan dari kemarin sampai hari ini kan lagi berduka kan, karena orang sampai lari ke atap rumah, mobil banyak yang tenggelam ya, karena banjirnya sudah hampir 2 meter, Pastor, hampir 2 meter. Nah, tapi karena kebaikan Tuhan, ya Tuhan menjaga kita, memelihara, melindungi. Makanya daerah tempat tinggal kita ini, yang tempat saya, tempat keluarga saya itu semua Tuhan jaga, sehingga banjir, air memang pasti ada, tapi tidak sampai banjir dan cepat surut. Itu karena istri saya setiap pagi dia ada lakukan doa syafaat kan. Jadi sekedar kesaksian kita doa syafaat kan, Tuhan juga mewajibkan kita doa untuk lingkungan kita, ya kan? Lingkungan tempat tinggal kita, ya, doa untuk bangsa negara kita, doa untuk kota kita kan. Makanya kita setiap pagi doa syafaat, kita juga selain doakan keluarga, doakan diri sendiri kan, kita juga doakan lingkungan tempat di mana kita tinggal, sehingga ya puji Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, melindungi, sehingga kita terbebas dari banjir. Jadi kan kalau alam itu kan nggak bisa kita prediksi kan, kapanpun bisa datang ya. Dan kita nggak bisa prediksi kenapa sungai itu tiba-tiba yang baik-baik saja bisa meluap kan. Padahal sebelumnya itu sungainya itu dangkal itu, Pastor John, dangkal itu. Karena udah dikorek, semua udah dikorek, dan tiba-tiba nggak tahu dari mana muaranya bisa datang banjir. Jadi kota Medan sekarang ini udah hampir kayak Jakarta, Pastor. Jadi hujan sedikit saja, atau hujan yang cukup lama, intensnya cukup lebat, maka air dari hulu ke hilir itu nggak bisa tampung, meluap dia, masuk sampai mobil pun tenggelam, rumah orang pun ada yang sudah menutupi rumah orang, ya kan, ngeri lah, kasihan sekali lah. Nah, disitulah makanya kita bersyukur, saya sekaligus mau juga, karena kita seperti Pastor John bilang, orang yang rajin ibadah kan, rajin berdoa, Tuhan akan tolong, Tuhan akan luputkan. Maka itu yang saya kesaksian, sehingga malam hari ini saya juga bersyukur bisa ikut ibadah Zoom online, belajar firman, terus belajar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena akhir ini kan kita nggak tahu kan apa yang terjadi pada besok atau kapan saja, kita nggak ngerti kan. Nah, makanya kita intinya banyaklah kita bersyukur ya, terima kasih ya, kami minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa terluput dari bencana-bencana yang sudah mengkhawatirkan pada belakangan ini kan. Mungkin inilah yang bisa saya saksikan karena saya mengingat kebaikan Tuhan, maka saya cerita sedikit di sini. Dan juga saya berterima kasih, penyakit saya ini kan perlahan-lahan sudah mulai membaik, Pastor John. Telapak kaki kiri saya yang gangren itu kan sudah mulai sedikit lebih baik, sudah mulai menutup karena Tuhan menolong saya dengan memberikan obat yang tepat ya, dokter yang tepat ya. Sehingga obat saya diberkati. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman dari Ibu Ong Jok Kim ya, terutama yang selalu mendoakan kita ya. Luar biasa Ibu Ong Jok Kim, Ibu memiliki pelayanan doa syafaat yang luar biasa, dan juga Pastor John dan teman-teman. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Nah, mungkin itu saja Pastor John. Terima kasih banyak. Selamat malam, salam semuanya. Oke, praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Darman Lim untuk kesaksiannya ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan naikkan doa deklarasi ya malam hari ini. Dan oke, kita akan
bersama-sama ya. Ada 6 orang nanti. Pertama Ibu Puspita ya. Kedua ada Ibu Fang Lai. Dan yang ketiga ada Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Lalu kemudian yang keempat ada Alin. Lalu kelima ada Ibu Andri ya. Oke, lalu nanti ada Ibu Sian Liang yang keenam ya. Ibu Sian Liang. Oke. Ya, sudah siap Bapak Ibu ya? Kita akan naikkan doa bersama-sama dan nanti Ibu Puspita yang pertama ya. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Tolong bantu saya untuk ingat-ingat ini ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa ya. Oke, saya ulangi ya, bisa dicatat ya. Nomor 1 yaitu Ibu Puspita, nomor 2 Ibu Fang Lai, nomor 3 Pak Lukas, nomor 4 Alin, nomor 5 Bu Andri ya. Ya, Bu Sian Liang. Oke, terima kasih buat Tanasya. Oke, kita siap ya. Jadi semua malam ini ambil bagian di dalamnya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Oh ya, ini dia ya. Bu Puspita, Bu Fang Lai, Pak Lukas, Alin, Bu Andri, Bu Sian Liang. Wow, oke. Sudah siap ya? Haleluya. Dan semua kita berkata, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oke, silakan Ibu Puspita paling atas ya. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Yang kedua? Amin. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Nomor 3. Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Yang keempat. Siapa? Yang keempat? Alin. Alin. Oh ya, silakan Alin. Yang keempat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Yang keenam, siapa? Sian Liang. Dalam Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati semua teman-teman yang telah menaikkan doa deklarasi. Amin ya. Jadi ibarat ini kita doa ini langsung ke sasarannya, ke jantungnya. Oke. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta. Haleluya. Amin. Dan juga salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah ibadah sudah selesai dan akan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, praise the Lord. Mari kita naikkan pujian penutup ini ya. Kita pujikan sama-sama. Ya Tuhan, punya murah, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Hosana. Hosana bagi Sang Raja.
di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Tuhan selama-lamanya. Satu nama yang berkuasa, yang layak disembah, dan di atas segala-galanya. Makasih Tuhan. Ada dengan hati yang bersyukur kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semua angkat suara Tuhan katakan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Malam ini segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas anak cucu keturunanmu, atas kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semua berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak akan lemah. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak akan sakit. Diberkatilah engkau sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Pastor John, doa-doanya Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Ong Giokim. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pastor John. Ya, Tuhan Firman Tuhannya, kasih doanya. Pak Lukas. Pak Lukas, Pak. Terima kasih Pak Darmawan ya. Bu Yeti, Bu Atanasya, Bu Atanasya, memberkati semuanya. Sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih besoknya Bu Ana Nova. Oke, Bu Siliang sama-sama ya. Berkati besoknya. Berkati, terima kasih Pak Hendro untuk pelayanannya ya. Kasih semua. Amin. Kasih semuanya. Bu Atanasya, malam Bu Yeti. Pak Darmawan semangat ya. Ya, makasih Pak. Nanti kuliner Panuela ya. Amin. Ya, amin, amin. Tuhan berkati Alin, semuanya Bu Puspita, Suster Indah, Tuhan berkati ya. Oke, sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye. Amen.